Terima kasih Tuhan. Engkau menamakan dirimu Immanuel, Allah beserta kita. Dan Kau akan menyertai sampai kesudahan alam. Dan pada tahun yang baru ini, biar Tuhan kami semua disertai oleh Tuhan. Dan kami percaya kami diluputkan, dilepaskan dari semua roh ketakutan. Tapi ada roh kemenangan dalam hidup kami. Roh sukacita. Haleluya. Biar namamu kami puji, kami besarkan, kami permuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk. Shalom. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru. Ya. Tapi yang penting bukan tahunnya yang baru, hati Anda harus jadi baru. Ya. Saudara, kalau ada orang make up ya, lalu setengah jadi, belum jadi, terus yang make up itu pergi, atau dia dapat bel, orang tuanya sakit, dia buru-buru operasi, ya, lalu ditinggal gitu aja. Kira-kira bagaimana? Walaupun yang make up itu ahli benar, tapi kalau ditinggal, itu namanya tidak sempurna. Ya, tapi mungkin ada yang tidak terlalu ahli, tapi menyelesaikan. Nah, itu namanya sempurna. Jadi jangan saudara nanti merasa, waduh, saya kok dituntut mesti, wah, paling ngetop. Tidak, saudara. Ya, tahun ini kita bicara satu tema. Setelah tahun yang lalu, be transformed. Kamu harus diubah, ya. Tapi tahun ini, be perfect. Jadi kamu ini harus sempurna, sempurnalah, gitu. Engkau mungkin berkata, mana bisa? Nanti dulu, tergantung yang merias hidupmu. Kalau dia ahli, dahsyat, ya. Jadi jangan khawatir, kalau ini Tuhan yang ngomong, pasti dia bisa. Karena Tuhan Maha Kuasa. Tidak ada kuasa yang melampaui dia. Dia pasti bisa. Ya. Nah, ayat yang sangat penting, yaitu Matius 5:48. Tapi bulan ini kita bicara, ya setahun kita bicara, be perfect, ya sempurnalah gitu. Atau ya kamu jadilah sempurna. Tapi bulan ini bagaimana kita bisa jadi sempurna? Pertama, Tuhan mau taruh gennya dia dalam diri saudara. Ya, Matius 5:48 semua membacakan dengan bersuara 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Ini ucapannya Tuhan Yesus. Engkau berkata, Yesus, Yesus, engkau Tuhan. Tuhan berarti Tuan. Nah, kalau dia Tuan, dia bisa memerintahkan apa saja. Yang mustahil pun dia mampu. Karena itu kita mesti percaya bahwa Tuhan itu bisa mengubah kita jauh lebih baik, tambah baik, lalu sempurna. Ya, ini suara Yesus waktu dia mengajar di atas bukit. Panjang, Matius 5 sampai pasal 7. Tapi pasal 5 diakhiri dengan kata-kata ini. Karena itu haruslah. Jadi setiap anak Tuhan apa? Harus.
Harus apa? Sempurna. Nah, jangan saudara grogi dulu ya. Engkau punya Tuhan yang besar. Begitu loh. Pikiranmu ini mesti diubah. Jangan mana bisa, mana bisa. Nah kalau saudara selalu berkata mana bisa, saudara nggak percaya keajaiban Tuhan. Dan kalau sudah percaya keajaiban Tuhan, nanti terjadi keajaiban-keajaiban. Kami, keluarga kami ini mengalami banyak keajaiban yang nggak mungkin. Ya, ini saja gedung ini saja. Jadi selesai gedung ini direnovasi, selesai persis tanpa hutang sedikit pun. Kami nggak pernah pinjam uang di bank, tapi selesai. Ya, Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau kita percaya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ini harus kita percaya. Nah, jadi yang penting saudara punya gennya Allah. Apa gennya Allah? Waktu Allah memanggil Bapak Abraham, dia adalah orang beriman, maka Tuhan berkata, kamu keluar dari negerimu, kamu pergi, ya, dan kamu harus jadi berkat. Jadi saudara di sini semua harus belajar hidup ini jangan saudaraku berkatnya untuk hanya saudara sendiri. Tapi coba saudara sekarang belajar ingin menyalurkan. Ini namanya saudara mau jadi berkat. Ya. Saudaraku, kalau hidup tidak jadi berkat, saudara tidak akan bisa bahagia. Enggak akan. Coba kalau saudara makan terus, tapi enggak pernah ke belakang, kira-kira gimana? Perutmu pasti sakit. Iya toh, saudara yang pasti pernah ya, enggak ke belakang 2 hari, 3 hari, 4 hari, rasanya apalagi enggak bisa kencing gitu aja. Widuh, nggak ada output. Kalau nggak ada output itu laut mati. Ya, jadi Dead Sea. Nah, saudara, bagaimana bisa menjadi berkat? Jadi tujuan khotbah ini adalah saudara punya hati yang baik. Kalau Bapak kita itu baik di sorga, dia itu tidak melihat orang jahat, orang baik, semua dicurai hujan sama. Jadi ada hal-hal yang memang untuk universal. Tapi kadang-kadang ada yang untuk khusus. Nah, saudara mau nggak lewat jalur khusus? Nah, ini penting ya. Nah untuk itu saudara hatimu mesti diubah. Kalau hatimu bisa diubah, Tuhan bisa jalur khusus. Luar biasa. Ya, saya harap saudara bisa mengalami rasanya saudara ini menjadi orang yang penting bagi Tuhan. Engkau bukan orang biasa. Engkau orang yang mahal sekali. Karena engkau ditebus dengan darah Kristus. Waktu Tuhan menciptakan dunia ini, dia tanpa korban, tidak. Dia cuma ngomong. Jadi. Tapi waktu saudara mau dikuduskan, dia nggak bisa ngomong. Jadi kudus, terus kudus, nggak bisa. Dia harus mengorbankan dirinya dengan darah. Dan saudara ditebus. Karena itu kalau saudara menjadi orang yang percaya darah Yesus, engkau tetap berharga sangat mahal di mata Tuhan. Walaupun posisimu sekarang mungkin kurang baik, jangan khawatir. Nanti setelah engkau mati, engkau diubah oleh Tuhan. Jadi engkau nanti kagum, wih benar dahsyat. Ya, syaratnya punya hati yang baik. Nah, kita belajar mengekspos Lukas 8 ayat 4 sampai 15
perumpamaan tentang penabur. Ya, hari ini saya menabur firman. Semua mendengar sama, betul? Sama toh, saudara yang di ujung sana, semua mendengar khotbahnya sama, tapi perubahannya kok beda-beda. Why? Mengapa? Ada orang Kristen yang mogol, 5 tahun ia tetap sama, katanya mau jadi seperti Yesus, tidak berubah selama-lamanya. Benci tetap benci, tukang marah tetap tukang marah. Wah, kalau begitu saya yang sedih. Ya, nah sudah lihat gambar ini. Tuhan berkata ada 4 model manusia. Saudara senang yang mana? Pasti saudara memilih yang paling kanan, bukan? Lihat no muka aja yang kiri itu saudara sebel rasanya. Benar enggak? Ya, jadi dalam jemaat ini pendengarnya mendengar berita yang sama. Kenapa kok berbeda pertumbuhannya? Ada orang Kristen yang baru, berubah. Ada orang Kristen yang lama, nggak berubah-ubah. Dia mau tetap setia selamanya kehidupannya. Celaka. Ya, itu semua karena berbeda dalam cara merespons. Bagaimana sudah mendengar? Yang penting itu meresponsnya. Bagaimana sudah menanggapi setelah mendengar? Itu sangat penting. Ya. Karena itu coba dibacakan Lukas 8 ayat 4-5a lebih dulu. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Iya, jadi banyak orang mendengar berita yang sama, berbondong-bondong dari kota ke kota. Jadi mereka semua mendengar, tapi beda. Kenapa ada perbedaan? Ya, nah lalu murid-muridnya tanya kepada Tuhan, ya, apa maksud perumpamaan ini? Ya, lalu Tuhan kata kepada kamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia. Kepada siapa? Kepada murid. Nah ini bedanya. Banyak orang berbondong-bondong, banyak. Kayak KKR gitu ya, wah penuh. Tapi yang menjadi orang Kristen yang betul-betul baik, itu cuma sedikit. Kepada kamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan. Jadi saya harap saudara yang mendengar khotbah tiap kali, saudara itu mesti mengerti rahasia kerajaan. Karena Tuhan ini mau mendirikan kerajaan loh. Sebentar lagi. Ini tidak lama loh. Kalau sudah melihat munculnya AI, Artificial Intelligence. Ini bukan sembarangan. Ini sudah mendekat pada zaman antikris. Karena nanti ada patung-patung antikris ditaruh di mana-mana. Dan dia bisa bersuara, dia bisa minta engkau menyembah dia. Kalau engkau enggak mau, lalu dia bisa membunuh. Itu Alkitab nulis. Jadi nanti patung-patung ini nanti akan bicara sembah aku. Ya, kalau sudah lihat Korea, presidennya, ya sudah 3 ini ya. Dulu pemimpinnya pertama, kedua, ketiga ini, sekarang ketiga ini. Membuat patung, orang mesti sujud sembah. Ya, karena itu dianggap dewa. Nah, nanti antikris membuat patung di seluruh muka bumi. Ini Alkitab sudah nulis. Dan patung itu nanti hebatnya bisa membunuh orang yang nggak mau menyembah.
Wah, ini menakutkan ya. Karena itu hati-hati dengan sekarang kemajuan teknologi. Ya, baru-baru ini ada hoax. Sudah pernah nggak lihat ada hoax? Istrinya Pangeran Charles, Camelia, dia ngomong, saya ini bukan perempuan, saya ini transgender. Dia ngomong jadi orang. Dan didahului oleh pembicara juga orang boleh. Ini loh pengakuan. Tapi itu bohong-bohongan. Kok bisa ya? Nah itulah teknologi sekarang. Jadi nanti lain kali kalau sudah melihat saya, misalnya muka saya, suara saya, tapi saya ngomong cerita yang bohong, lalu seronok, loh Pak Bekti, waduh, saudara percaya? Belum tentu. Itu namanya artificial intelligence. Jadi nanti banyak orang ketipu. Ya, ayat ini berkata kepada kamu diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan rahasia. Ya, nah banyak orang mendengar tapi nggak ngerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu firman Allah. Sudah lihat, dalam tiap buah itu Tuhan siapkan benih. Maksudnya supaya ditabur. Kalau benih itu disimpan, misalnya beras, engkau simpan terus, setahun, 2 tahun, 3 tahun, rusak enggak? Rusak. Ditabur, bisa? Enggak bisa. Budukan, sudah enggak bisa dipakai. Nah, firman Tuhan sama. Saudara dengar. Tapi sudah tidak praktekkan. Nanti budukan. Firman Tuhan jadi nggak enak bagi saudara. Ya, jadi saya beri gambar di situ. Benih. Di dalam benih ini ada kehidupan. Nah ini yang nggak bisa manusia manapun. Coba profesor mana yang bisa bikin biji jagung. Jangan bikin AI yang bikin orang, suruh bikin benih jagung. Bisa nggak? Cannot, nggak bisa. Benar? Profesor mana yang bisa membuat benih apa saja, tapi bisa hidup. Kalau ditanam muncul. Ada? Nggak ada. Karena yang bikin benih itu Tuhan. Nah Tuhan berkata, benih itu firman Allah. Makanya saudara kalau dengar firman Allah, saudara anggap sebagai apa? Kecil. Cilik, nggak ada artinya. Khotbah, nggak ada artinya. Nanti dulu. Ini gennya Allah. Ya, nah saudara tahu gen toh? Gen itu dimulai dari hubungan suami istri, suami mengeluarkan namanya sperma. Nah itu di dalam sperma itu ada gen. Makanya orang bisa di-trace, diketahui DNA-nya. Oh ini papanya ini yang benar. Misalnya wanita itu hubungan dengan banyak orang lalu lahir seorang. Nah ini anaknya siapa ini? Bisa dicek. Oh ini anaknya bapak itu. Kenapa bisa tahu? Karena ada gennya yang khusus. Ya. Nah kita melihat ini. Ini bentuk sperma orang laki-laki. Saudara bisa lihat sperma? Gak bisa. Kecil sekali. Saya membaca ukurannya itu sungguh sangat-sangat kecil. 5 mikron meter kali 3 mikron. Jadi 0,005 milimeter
1 mili itu segini. Nah, ini dibagi di rajang. Jadi 10.000. Ya ini seperti emas. Saudara tahu emas itu bisa ditempa. 1 mili bisa jadi 10.000 lembar emas. Itu hebatnya emas. 1 mili bisa dipukul, bisa jadi kertas emas 10.000. Nah, coba bayangin 1 mili ini loh, bisa 10.000. Nah sekarang ukurannya itu kali 5 gitu. 5 kali 3. Iya, mikron. Waduh. Dan ekornya 50 mikron. Jadi kecil sekali, nggak terlihat dengan mata. Nggak terlihat. Namun di benih ini, kalau sudah masuk di rahim, lalu dia bisa berubah. Tiap orang ada gigi. Gigi jumlahnya berapa? 32. Matanya, ada yang keluar matanya 10. Nggak ada. Jari tangannya, nah coba lihat, jari tanganmu berapa? 10. Kenapa kok 10? Kok enggak ada yang 15 gitu? Kan lebih canggih. Kok cuma 10? Nah, Tuhan bikin, ini loh 10 ini apa? Mengingat apa? 10 hukum Allah. Kakimu jarinya berapa? Berdirilah atas hukum Allah. Tuhan itu sudah desain. Dari benih cilik gitu bisa keluar tulang punggung, mata, hidung. Ada hidungnya naik ke atas gitu, lubangnya di atas. Nanti kalau hujan masuk. Nggak ada. Aneh, dari kecil ini lalu keluar tubuh yang sempurna. Hebat nggak Tuhan kita? Dahsyat. Ini kan tidak ada artinya. Lebih kecil dari pasir. Kok bisa ya? Di situ ada program Tuhan. Bikin rambut, bikin kulit, bikin ini, bikin itu. Yang sekarang dokter saja memeriksa, sampai sekarang masih banyak yang nggak tahu. Itu hebatnya Tuhan. Nah sama sekarang, di sebelah kanan, benih, sperma, itu firman Allah. Nanti saudara baca dalam Matius 13 ayat 37. Kata sperma itu, benih, itu dalam bahasa Greka itu sperma. Ya, Lukas 8 ayat 11, benih itu adalah firman Allah. Ya, jadi kelihatannya kecil, tidak berarti sudah dengar firman Tuhan. Firman Tuhan, bosan ya. Nanti dulu. Firman Tuhan ini kelihatannya nggak berarti, tapi kalau diterima dalam hati yang baik, dia akan bekerja, lalu membentuk kepribadian Yesus dalam dirimu. Amin. Dahsyat Tuhan kita. Saudara baca di Alkitab, preman Yefta bisa berubah jadi kepala negara. Loh kok bisa ya? Itu Tuhan. Rahab pelacur, tapi karena dia dengar firman Tuhan, bisa berubah menjadi nenek moyang dari Raja Daud. Wow. Jadi semua kita sebetulnya bisa berubah. Kalau engkau simpan dan nuruti perkataan Tuhan dengan baik, hidupmu akan diubah oleh Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 2 mengatakan, supaya kita nanti diubah seperti Yesus.
Karena itu Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Supaya bisa kasih contoh. Begini loh. Dan kita bisa kalau saudara nurut sama Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang, siapa saja, mestinya whosoever, barang siapa, artinya yang mau menerima dan percaya akan diberi kuasa. Ya, Tuhan nanti akan kasih kuasa untuk melakukan apa yang kau tidak bisa lakukan, dia bisa lakukan dalam hidup. Nanti sudah berarti, loh kok saya bisa berubah ya? Bisa. Kenapa? Kuasa, dunamis. Saudara tahu kata dunamis itu dinamit. Dinamit itu kecil, tapi daya ledaknya dahsyat. Begitu juga firman Allah. Saudara anggap sepele, tapi punya daya ledak yang kerja dahsyat dalam hidup. Kalau engkau bisa terima dengan benar, engkau jaga. Jangan sampai terjadi keguguran, betul enggak? Orang kalau mau punya anak, dia mesti jaga, jangan lompat-lompat, makan pedas-pedas, merica, ya banyak orang sengaja mau gugurkan. Dulu ada anak lahir sampai begini semua. Saya tanya sama ibunya, Bu, kenapa kok anak ini sampai begini, melungker gitu. Dulu kalau Anda masih kebaktian, ya saudara yang lama, ada orang yang melungker gitu, dia naik itu bikin alat sendiri, gitu, ngesot kadang-kadang datang ke gereja. Itu saya tanya ibunya kenapa? Saya dulu mau gugurkan kok, Pak. Lu gugurkan gimana? Ya tak minumi jamu, tak kasih merica yang lebih banyak supaya keluar. Bukannya keluar, terus jadi mengkeret semua. Hati-hati. Ya toh, saudara. Nah sekarang yang pertama. Ada benih yang jatuh di namanya jalan, di pinggir jalan, lalu diinjak. Nah kalau benih itu diinjak berarti diapakan? Tidak dihargai, taruh di bawah. Karena itu saya tulis yang merah itu, hati yang tidak menghargai firman. Jadi karena itu saya tiap kali kalau khotbah saya melihat saudara, ada yang ngomong-ngomong terus, ya apalagi pacaran itu ngomong-ngomong terus senggol-senggol terus. Boyo nanti senggol-senggol di sana lah. Nah kalau mau datang ke gereja itu dengar firman Tuhan gitu. Ya, jangan menginjak. Ya, kalau nanti datang burung yaitu iblisku makan sampai habis. Lukas 8 ayat 12, bacakan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Makanya saudara kalau dengarkan firman Tuhan, percaya apa enggak? Dulu ada seorang suami, dia mesti kalau saya khotbah, dia senggol istrinya. Pak Bekti kok ngerasani saya? Karena saya khotbah kena dia. Kamu yang kasih tahu. Terus dia maki-maki. Benar. Ya, istrinya yang kasih tahu sama saya. Waduh, ini nginjak ini. Ya. Lalu diambillah oleh burung iblis, ya, tidak percaya. Yang kedua, orang yang begini, selalu susah terus, ya, karena jatuh di tanah yang berbatu. Setelah tumbuh jadi kering, karena tidak mendapat air. Ini sebabnya, karena batu.
Coba bacakan ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Menerima dengan gembira, jadi bukan tidak gembira, senang. Waduh, bagus ya khotbahnya. Terus? Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Murtad. Setelah jadi orang Kristen, sudah dibaptis, karena pacarnya juga orang Kristen, dia mau dibaptis, setelah nikah, murtad. Ada enggak? Ya adalah sana-sana. Di sana-sini, banyak. Banyak yang murtad, ya, meninggalkan kekristenan. Tidak berakar. Kenapa, Sku? Tidak mendapat air. Nah, kalau tanah tidak mendapat air, keras. Hati keras. Tidak lembut. Saudaraku, kalau lembut itu, saudara harus sering, kalau tahu engkau salah, nangis di hadapan Tuhan. Minta ampun, Tuhan ampuni saya. Salah, tidak mau ngaku. Saya sering kali, mengkonseling bahkan seorang hamba Tuhan salah, perbuatannya salah besar, tak marahi dia malah ketawa. Nah, apa-apa, itu kebutuhan biologis Pak Bekti. Waduh, sudah berbuat serong, kebutuhan biologis, sama ketawa-ketawa lagi. Wah, saya jengkel. Ya, kenapa, orang begini keras, tidak mendapat air, Roh Kudus tidak diberi tempat. Model ketiga, sebagian jatuh di semaduri, semaknya tumbuh bersama, menghimpit. Bahasa Indonesia sampai mati. Ini sebetulnya enggak, saya kurung aja kata sampai mati. Ya, menghimpit. Ya. Nah, coba dibacakan ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, ini yang paling banyak di gereja ini. Jadi nomor 1 hampir jarang, setelah itu keluar. Masuk gereja sebentar, keluar. Nomor 2, murtad, keluar. Nah, ini nomor 3, ngendok di gereja. Banyak ini. Tapi, tidak berakar. Ya, dan tidak tahan. Terhimpit. Kenapa? Kesenangan dunia. Pertama, khawatir. Halo? Siapa yang suka khawatir ini, khawatir itu, khawatir. Tuhan berkata, hei, kenapa kamu khawatir? Hei, orang yang tidak percaya. Ini khawatir itu alias tidak percaya. Jadi kalau saudara banyak kekhawatiran, itu tanda imanmu itu kurang bagus. Kenapa, Karena engkau kena pengaruh kekayaan. Ini saya tuliskan, hati yang cari kesukaan dunia. Yang penting itu bukan jadi orang Kristen baik. Yang penting kaya. Lalu apa, kenikmatan hidup. Sekarang tanya sama orang, kalau nikmat itu apa? Seks, makan. Di Semarang kalau ada rumah makan baru pasti penuh. Waduh, penuh. Rumah makan baru, wah nyoba, penuh mobilnya. Ya toh, nikmat. Ya, nah kalau terus begitu, mahalnya bukan main. Sudah ingat ya. Kalau makan itu, ingat orang lain, aduh, mahalnya begitu.
ada orang nggak bisa makan. Ya, ngais dari sampah. Coba hati saudara kalau makan itu, waduh, melihat orang-orang kadang-kadang habis makan, lalu disogok-sogok, mulutnya ditumpahkan, makan lagi. Itu banyak orang melakukan itu. Saking ngincipi rasanya. Ya rasanya sebatas leher ini aja. Setelah turun ya sudah tidak rasa, betul? Yang penting itu makanan sehat. Bukan enak, sehat. Ya. Jadi jangan sampai menghamburkan uang, makanan sampai, waduh, piringnya saja dari emas. Ada loh. Saya dulu sudah puluhan tahun lalu, sekali datang 10 orang, $10.000. Waduh. Jadi satu orang $1.000. $1.000 itu 16.000. Ya 1,6 juta. Bukan main. Nah ini kita jauhkan. Ya, saudara mesti belajar untuk mengerti kebutuhan orang lain. Ya, ini yang paling penting. Yaitu yang jatuh di tanah yang baik. Ayat 15 bacakan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang tulus dan baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Iya, kata baik 2 kali. Iya, tapi diterjemahkan lain dalam bahasa aslinya. Kata baik yang pertama, kalos. Kata baik yang kedua, agatos. Ya, kata baik yang pertama itu diterjemahkan juga tulus. Jadi kalau orang itu tulus, itu baik. Orang itu jujur. Saudara senang nggak punya pegawai jujur? Wah ini pegawaiku baik. Nggak nakal. Ya. Dikasih uang keleleran, dia tidak ambil. Baik, orang baik. Betul? Saudara senang dengan orang baik. Tapi Tuhan berkata belum cukup. Kalau kamu cuma baik. Tapi kamu mesti jadi baik yang beda, agatos. Mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kata ketekunan hupomones, ya, stay under, ya, tinggallah tetap di bawah, stay under, ya, cheerful endurance, kamu mesti tahan tapi bersukacita. Misalnya engkau bekerja sama orang itu, bosnya ini maki-maki, bosnya yang salah, maki-maki, dia tahan. Tapi tahannya itu sukacita, nggak apa-apa, saya nggak salah, dia maki-maki, biarkan. Saya nggak rugi, saya anak Tuhan. Wah itu namanya ketekunan. Orang tekun itu mesti tahan menderita. Ya, nah perhatikan, jadi baik pertama, ini banyak orang Kristen sudah capek ini, baik, tulus, ya, tapi tidak berguna bagi orang lain. Artinya, ya, sudah bekerja tulus, itu engkau dicap baik, tapi engkau tidak bisa memberi berkat bagi orang lain. Dan banyak orang cukup puas. Saya orang baik. Kata Tuhan, mau ditingkatkan. Jangan cuma baik untuk dirimu, baik untuk anakmu, baik untuk keluargamu. Tapi engkau nggak bisa disebut orang baik di masyarakat. Nah ini agatos.
berguna bagi orang lain. Hidupmu itu mesti bisa berguna bagi orang lain. Ya, jadi saudara mesti mengubah posisi dari orang baik menjadi orang baik yang jadi berkat bagi orang lain. Nah ini, orang yang punya hati begini, ini hati yang mencari Tuhan. Dia ingin serupa dengan Yesus. Karena Yesus itu selalu membuat sesuatu yang jadi berkat bagi orang lain. Bahkan dia mengorbankan hidupnya. Ya. Nah, coba lihat pengajaran Tuhan Yesus waktu dia di atas bukit. Hati ini kita mesti ubah. Jadi mesti di-tune up ya, hatimu. Nah, saudaraku, ada orang yang sudah mengalami proses baik. Itu yang kuning ya, stepnya kuning gitu. Ya, saudaraku, proses ke dalam. Jadi saudara itu diproses Tuhan, hatimu di dalam ini diubah oleh Tuhan. Dimulai dari apa? Dimulai dari miskin dalam roh. Jadi saudara itu merasa, saya ini banyak kurang. Nah, ini bagus. Orang yang merasa, saya kok tidak bisa sabar ya. Saya kok suka ngamuan. Saya kok masih ada benci sama orang. Itu namanya saudara itu miskin. Kata Tuhan apa? Berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan. Tuhan mau datang beraja dalam hati orang yang merasa saya masih banyak kurang. Saya kok nggak bisa ngampuni orang. Saya masih bisa benci. Nah itu saudara mesti nangis. Saya kualitasku jelek. Kualitasku jelek. Saya dimaki, saya balas. Bahkan lebih. Biasa kan gitu ya. Dimaki sekali, waduh makinya 5 kali. Nah kalau sudah mau ikut Yesus gimana kalau dimaki? Diam, ditelan, maki. Maki itu kan angin ya. Biarkan angin berlalu. Kan hilang nanti. Bisa nggak diam? Saudara mesti merasa miskin. Kalau orang sudah tahu dirinya miskin, kata Tuhan berbahagialah orang yang berduka cita. Jadi penting itu nangisi diri sendiri. Pernah nggak saudara nangisi sifatmu yang jelek? Kok aku ini masih begini toh ya? Nangis, Tuhan tolonglah saya. Ubahkan saya. Nah kalau sudah nangis begitu berduka cita, hatimu jadi hancur. Waktu hatimu jadi hancur, hatimu jadi lembut. Karena itu ningkat lembut hati. Kalau hatimu lembut, tanah itu mulai gembur. Dengar firman Tuhan, masuk. Nah bisa bertumbuh. Itu namanya lapar dan haus akan kebenaran. Aku ingin seperti apa yang dikatakan dalam khotbah itu. Kok bisa ya orang itu bisa berubah. Nah aku ingin seperti itu. Nah itu namanya saudara rindu menjadi serupa dengan Kristus. Dari mana? Dari firman ini loh. Kok bisa ya? Saya kok bisa sabar? Dulu ini saya nggak bisa sabar, ngamuan terus. Sekarang nggak bisa sabar. Kenapa? Dari firman Allah yang mengubah hidupmu bisa berubah. Itu kuasa Tuhan, sanggup mengubah hidupmu. Paulus itu pembunuh, dia pembunuh dingin. Ya, saleh Tuhan yang dibunuh, Stefanus. Dilempari batu. Dia yang menjadi pentolannya untuk bawa orang-orang membunuh. Tapi Alkitab menulis dalam Kisah Rasul, sekarang aku jadi pelayan Tuhan, aku banyak menangis.
Kenapa kok bisa berubah? Ya itu karena dia ketemu Yesus. Firman berubah dalam hidupnya, mengubah hidupnya. Nah, kalau sudah sampai pada titik ini, saya katakan, ini titik impasse, break even point. Apa itu break even point? Kalau saudara dalam bisnis, saudara bangun hotel kan mahal sekali. Langsung bisa untung setahun, balik semua? Nggak bisa. Coba lihat Hotel Padma itu berapa itu? Wah, berapa itu? Baliknya kapan itu? Ya toh? Itu kan perlu beberapa tahun kalau penuh terus. Ya. Nah, kita juga begitu. Ya, ada break even point, titik balik. Kapan? Kalau sudah itu sudah bisa kemasukan firman, hatimu jadi murah. Murah hati itu mulai suka memberi perhatian. Ini bukan hanya duit, bosku. Tapi murah hati itu kalau ada orang sakit, engkau doakan. Itu murah hati. Engkau memberikan waktumu, perhatian sama orang lain. Jadi bukan hanya untuk dirimu sendiri, murah hati. Kalau sudah bangun sumur, bangun gali, keluar air, pasti. Langsung benih? Benih? Tidak, kotor. Kenapa kok bisa bening? Hah? Dikuras. Terus. Iya toh? Dikuras terus. Putih. Nah, kalau hatimu ini murah, nanti bisa suci. Nah ini yang Tuhan minta ini. Kalau engkau enggak suci, engkau enggak bisa masuk surga. Ini ketetapan. Jadi walaupun sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, tapi hidupmu kotor, duit enggak bersih, hubungan suami istri enggak bersih, masih suka jajan-jajan, ya jangan harap masuk surga walaupun jadi orang Kristen. Karena hidupnya enggak kudus. Nah kalau nanti saudara masuk surga, ketemu wanita-wanita di sana, waduh, repot. Bisa sorbanya berubah jadi neraka. Ya, jadi kita ini mesti suci hati. Lalu kalau engkau sudah suci, engkau itu hatimu suka mendamaikan. Ya, kata Tuhan bless, ya the peacemaker. Orang yang suka mendamaikan orang, bukan yang bikin huru hara. Sekarang ini kan banyak orang bikin kompori ini, kompori itu. Iya toh, apalagi politik lagi gini ini. Ya, sudah tahulah di Indonesia ini terjadilah antara presiden, mantan presiden ini lagi. Wah, kompor-komporan itu banyak kompor. Saudara harus jadi peacemakers yang bisa mendamaikan. Nah, ini orang baik karena berguna. Ya, pendamai. Dan kata Tuhan, apa? Berbahagialah orang yang mendamaikan orang. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Amin. Jadi di gereja kalau ada tukang gosip, lu nggak tahu itu, waduh, antem aja itu, panggil no debt collector, pukul aja, wah, saudara jauhilah teman yang gitu, bahaya itu, ya, bukan pendamai, pengacau, troublemakers. Saudara mesti jadi pendamai. Kalau ada yang bertengkar, damaikan.
Halo, ini pentingnya pemimpin komsel. Nah, pemimpin komsel itu kan ada nanti antara ini anggota komsel bentikan ini itu. Saya dulu begitu, ada 2 jemaat kita wanita, yang satu dagang ini, dagang itu, yang satu pinjam dulu, ya toh, habis pinjam, nanti tak bayar, ndak bayar. Ngamuk yang satu datang sama saya, Pak Bekti gimana ini? Saya pikir kalau untung kok diem-diem aja. Kalau sudah ribut, datang ke pendeta. Ya, saudaraku. Lalu saya bukakan Alkitab sama orang yang nggak bayar itu. Ya. Nah, saya bukakan Alkitab, dia baca Mazmur 37. Orang yang meminjam lalu tidak bayar itu fasik, jahat. Saya suruh baca dewek gitu, dia baca, terus diam dia. Ya, tadinya dia ngomong gini, Pak Bekti, firman Tuhan kan berkata, kalau kamu minjamkan orang, jangan diminta lagi. Pintar ya. Dia juga baca Alkitab. Pakai ayat itu. Itu kan Tuhan ngajar. Jadi kalau ada orang pinjam, ya kamu jangan tagih. Kok enak Ini loh, anak Tuhan itu kadang-kadang pakai Alkitab untuk bisa dipakai untuk kepentingan dirinya. Ini bukan orang baik. Orang baik itu berguna bagi orang lain. Jadilah pendamai-pendamai. Kalau sudah pendamai-pendamai, nanti gereja ini tambah penuh nanti. Ya, hari ini banyak kosong karena banyak yang keluar kota, keluar negeri berbondong-bondong. Ya, saudaraku, gak apa-apa, nanti mereka balik lagi. Tapi yang penting saudara mengubah karaktermu. Ya, ini harusku. Jadi sebagai kesimpulan, jadilah orang baik yang menjadi berkat bagi banyak orang. Karena punya gennya Allah. Apa gen Allah yang paling penting? Hati yang murah. Murah hati. Kalau saudara sudah punya murah hati, saudara nggak hitung-hitungan. Karena hatimu ini murah. Ini orang kaya. Orang kaya itu orang yang murah hati. Orang yang miskin, yang selalu kaya tapi masih kurang. Miskin dia. Kalau dia kaya, dia itu murah hatinya. Dia nggak bisa lihat orang itu susah. Ya. Dan kalau orang itu bisa murah hati, hatinya jadi suci. Dia pikirannya hanya Tuhan harus dipermuliakan dalam hidupnya. Dan orang demikian itu nanti jadi pendamai. Wow, luar biasa. Kalau suami dan istri bisa mau berdamai. Ya, dalam pernikahan ini kan perlu menjaga anak-anak dan sebagainya. Bagaimana bisa berdamai. Dalam gereja sama, perlu juga pemimpin-pemimpin sel yang bisa mendamaikan supaya terjadi perdamaian. Karena Tuhan itu Raja Damai. Dia itu ya adalah King of Peace, Rajanya damai. Dan mari kita minta Tuhan ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu. Supaya aku berubah menjadi seperti Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ubah hatiku seputih salju yang putih, ya. Ubah hatiku
seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Engkau penjuna, engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadi baru, ini doa. engkau penjuna, Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadi baru, ini doaku. ubah hatiku, Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku, ubah hatiku seperti dirimu Tuhan. seperti dirimu. Saya rasa tidak ada seorang pun di tempat ini termasuk saya yang sudah berubah seperti Yesus. Kita harus punya kerinduan, Tuhan tetap ubahkan saya. Saya perlu berubah supaya bisa memancarkan kesaksian yang baik. Siapkan perjamuan kudus yang sudah diberikan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mohon kuasa Roh Kudus yang akan mengubah hidup kita. Apapun buruknya, sanggup Tuhan mampu mengubah. Dia mampu mengubah asal engkau mau. Engkau berkata, Tuhan, ubah hatiku Tuhan. Aku percaya kuasa-Mu. Mari. The You are the potter, I am the clay. I am the clay. Mold me and make me. Mold me and make me. This is what I see. This is what I see. Engkau penjuna, Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadi batu, bentuk jadi
kami semua. Putih salju. Amin. Amin. Ubah hatiku Seperti dirimu Tuhan. seperti dirimu. May I be like you. May May I I be like you. May I be like you, Lord. May I be like Seperti dirimu, Yesus. Seperti dirimu. Kami sembah Engkau penyunan kami. Oh, Jesus. Hallelujah. Ini hidup kami. Oh, Ini hati kami, Tuhan. yes, Tuhan. Yes, Tuhan. Oh, dalam saya. Oh, Ya Roh Kudus, Jesus. satukan kami. Yes, Tuhan. Yes, Tuhan. Oh, nama-nama serah-nama. Haleluya. Oh, nama-nama. Sekarang mari kita masing-masing memeriksa diri kami. Apa yang masih kurang? Nyatakan itu nanti juga di rumah engkau menjerit sama Tuhan. Tuhan, ubahkan terus supaya aku boleh satu kali berjumpa dengan engkau, tidak menerima hukuman, tapi engkau rangkul kami, engkau peluk kami, engkau izinkan masuk kerajaanmu. Yes, Tuhan. Sucikan hati kami, Tuhan. Tuhan. Sucikan hati kami. Lawas. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Ampuni kami semuanya. Yes, Tuhan. Kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Angkat itu roti. Tunjukkan pada Tuhan. Dan dengar firman Tuhan. Akui. Jika engkau setuju katakan amin. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah itu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang persiapkan itu cawan, juga saudara-saudara yang di rumah. Dan angkat itu cawan. Kata Tuhan, inilah darah perjanjian. Saudaraku, darah Kristus sanggup menghapus semua kesalahanmu. Kalau engkau mengaku dari mulutmu. Kalau engkau sembunyikan, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau engkau mengaku, Tuhan jamin semua dosa kita, apapun buruknya, akan dihapus oleh darah Yesus. Supaya engkau bisa disembuhkan. Mungkin ada penyakit karena dosa. Ada bisnis yang hancur karena salah. Minta ampun sama Tuhan. Supaya engkau dipulihkan. Darah Yesus sanggup menyucikan. Dengar firman Tuhan dan aminkan. Ada pencurahan berkat yang kita berkati. Bukankah itu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau penjunan, aku tanah liat. Engkau penjunan, ku tanah liat. bentuk jadi baru, Bentuk jadi baru.
I be like you, Lord. May I be like you. Seperti dirimu, Tuhan. Seperti Dirimu. Angkat suaramu. Haleluya. Berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, terima Darahmu, kasih Yesus. Haleluya. Darahmu menyucikan kami. Jesus, Jesus, Semua Yesus. tuduhan lenyap. Haleluya. Tekanan hidup lepas. Yes, yes Tuhan. Oh. Hati kami dibarui, ya Tuhan. Amin, amin Tuhan. Oh. Haleluya, haleluya. 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 Kau besar Tuhan. Oh. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Kalau hati kami berubah, perkataan kami akan berubah. Dan kalau perkataan kami berubah, maka kematian menjadi kehidupan. Kutuk menjadi berkat. Amin. Berkat akan melimpah. Amin. Kekuatan baru mengalir. Amin. Kesembuhan terjadi. Amin. Haleluya. Haleluya. Sukacita Tuhan memenuhi Yes, hati amin. kami. Kami berglori. Yes. Kami berglori. Kami bersukacita. Engkau dahsyat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan biar tahun yang baru ini kami hadapi dengan sukacita yang dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Amin. Terima kasih. Dan nama Tuhan kami puji, besarkan, permuliakan. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kepada Engkau Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin.